Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi yu'til hikmata man yasha' wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Lakal hamdu Rabbana wa 'azimut thana' wa minka jazilul fadli wa fika ar-raja'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wal muttaqin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwah fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah, hadirin jamaah Masjid As-Salafiyah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan begitu banyak nikmat, masih diberikan begitu banyak karunia, sehingga dengan nikmat dan karunia ini kita dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban fardu ain kita yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan segala yang telah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyebab diampuninya segala dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kita, Allah jauhkan kita dari segala jenis bala, bencana, musibah, penyakit dan lain sebagainya, sehingga kita dapat beribadah dengan lebih baik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa Al-Faqir mewasiatkan diri sendiri dan semua yang hadir di sini, mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan takwa kita dapat selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita bersama keluarga yang kita cintai Allah selamatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat yang ditakhrijkan oleh An-Nasa'i, Baihaqi wa Ahmad rahimahumullah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala yatlu alaikumul ana min hadzal fajji rajulun min ahlil jannah. Kata Anas bin Malik, kami duduk suatu saat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata, akan muncul sekarang dari pintu sebelah sana, dari arah sebelah sana, seseorang penduduk surga. Fatala'a rajulun, kemudian muncullah seorang laki-laki, tantifu lihiyatuhu min wudu'ihi, menetes dari janggutnya tetesan air bekas wuduknya. Tangan kirinya memegang sandalnya, tangan kanannya mengangkat mengucapkan salam. Falamma kana al-ghad, esok harinya kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berkata, yatlu alaikumul an, akan muncul kepada kalian sekarang, min hadzal fajji, dari arah yang sama dengan sebelumnya, rajulun min ahlil jannah, seorang penduduk surga. Perkataan yang sama persis dengan perkataan hari sebelumnya, dan yang muncul orang yang sama, keadaannya pun sama, tantifu li'yatuhu min wudu'ihi, menetes dari janggutnya tetesan air bekas wuduknya,
tangan kirinya memegang kedua sandalnya, tangan kanannya mengangkat melambaikan tangan sambil mengucapkan salam. Kemudian di hari ketiga, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi berkata hal yang sama di hari pertama dengan hari kedua, dan ternyata yang muncul orang yang sama. Yang muncul orang yang sama. Biasanya pernyataan kalau diulangi sampai 3 kali berarti ada sesuatu yang istimewa. Kalau tidak ada yang istimewa mungkin cukup sekali, tapi ini diulangi oleh Nabi sebanyak 3 kali berarti ada yang istimewa. Dengan penuh penasaran, sahabi saghir, seorang sahabat yang remaja yang bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma mengikuti orang tersebut, mendatangi rumahnya sambil berkata, baini wa baina walidi, antara aku dengan orang tuaku ada sedikit masalah, maka aku minta izin kepada engkau untuk menginap di rumahmu selama 3 hari 3 malam. Kalau engkau izinkan, maka orang ini mengizinkannya. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu dengan penuh penasaran ingin mengetahui apa yang dilakukan orang ini, sehingga dia mendapatkan pernyataan dari Nabi sebagai penduduk surga sebanyak 3 kali dengan kondisi yang sama. Mungkin karena sholatnya, mungkin karena puasanya, mungkin karena bacaan Al-Qur'annya dan lain sebagainya. Maka malam pertama diperhatikan orang tadi. Orang tersebut tidak bangun malam, dia hanya bangun pada waktu subuh. Mungkin kata Abdullah bin Amr bin As, dia sedang keletihan. Malam kedua ternyata terjadi hal yang sama, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan, bangun malam pun tidak. Malam ketiga pun sama. Tidak ada yang istimewa yang dilakukan orang ini. Maka setelah 3 hari 3 malam Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu mendekati orang tadi dan berkata, sebenarnya antara aku dengan orang tuaku tidak terjadi apa-apa, kami baik-baik saja. Hanya saja kami mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritakanlah oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Maka orang ini berkata, ma huwa illa ma ra'aita. Tidak ada yang istimewa dari apa yang aku kerjakan kecuali seperti yang engkau lihat. Maka dengan penuh kekecewaan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berpaling, ingin pulang pergi. Kemudian ketika berpaling dipanggillah Abdullah bin Amr bin As. Kemudian orang ini kembali berkata, ma huwa illa ma ra'aita. Tidak ada yang istimewa kecuali seperti yang engkau lihat. Ghaira anni, hanya saja kata orang ini, la ajidu fi nafsi ala ahadin minal muslimina ghushan wala ahsiduhu ala ma a'tahu Allahu iyyahu. Hanya saja tidak aku dapati dalam diri aku curang, khianat, iri, dengki kepada salah seorang dari kaum muslimin. Tidak ada dalam diri aku perasaan atau sifat curang, khianat dan juga iri terhadap apa yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Faqala Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, hadhihi ma balagat bika wa hiya allati la nutiquhu. Itulah keistimewaanmu yang tidak sanggup kami melakukannya.
Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iri dan dengki adalah kejahatan pertama di dunia ini yang dilakukan oleh iblis. Karena iri dengan Nabi Adam, merasa mulia, timbul perasaan merasa lebih mulia, merasa lebih baik, sehingga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala diabaikan. Ketika Allah perintahkan untuk sujud atau untuk hormat pada Nabi Adam alaihissalam, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan aku daripada api, sedangkan engkau ciptakan dia daripada tanah. Aku ana khairun minhu, aku lebih mulia darinya. Kenapa aku harus hormat dengannya? Kejahatan pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini bersumber dari rasa iri dan dengki, sehingga timbul rasa lebih mulia, lebih terhormat. Iri dan dengki pula yang menjadi sumber kejahatan pertama di muka bumi ini antara dua anak Nabi Adam alaihissalam, antara Qabil dengan Abil. Karena iri kurbannya diterima, sehingga saudaranya itu harus menikah dengan wanita yang lebih cantik, sehingga timbul keinginan untuk membunuh. Bahkan inilah kejadian pembunuhan pertama di muka bumi ini, karena iri dan dengki, sehingga saudaranya sendiri dikhianati, sehingga saudaranya sendiri dicurangi. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah kejahatan besar. Wabil khusus ini banyak terjadi antara kaum muslimin, saling sikut, saling tuduh menuduh dan lain sebagainya, sehingga kemudian terjadi perpecahan yang luar biasa akhir-akhir ini. Waliyadzubillah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jauhkan dari kita seluruhnya sifat iri dan dengki, sifat curang dan khianat kepada kaum muslimin yang membuat kita terpeleset jauh dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kekuatan agar kita dapat mengontrol sifat-sifat ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan muafiyan li ni'amihi wa mukafi'an li mazidihi. Nahmaduhu ta'ala wa nashkuruhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الإخوة فيا أيها الحاضرون اتقوا الله ولتنظر كلنا وكلكم ما قدمنا وقدمتم للموت. واعلموا أيها الإخوة الله أمركم بأمر حيث قال في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kullin minhum was sahabati wa tabi'in. Wardallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin
وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة خصوصا على العشرة المبشرين بالجنة وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين والمتمردين أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح أحوالنا وأصلح ولاتنا وأمراءنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضل يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.